Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini kita kembali lagi di mata kuliah Etika Pengembangan Masyarakat. Di pertemuan 6 ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar fasilitator pemberdayaan masyarakat. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita awali dulu pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya adalah kunci keberhasilan fasilitator. Nah, di sini keberhasilan dalam program pemberdayaan masyarakat tentu saja menjadi goals dari seorang fasilitator. Nah, untuk mencapainya tentu saja diperlukan beberapa strategi atau beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan supaya tujuan dari sebuah aktivitas pemberdayaan itu tercapai. Nah, di sini saya mengambil pendapat dari Rogers mengenai kunci keberhasilan seorang fasilitator. Yang pertama adalah change agent effort. Artinya di sini seorang fasilitator harus bekerja keras agar supaya masyarakat itu bisa atau mampu memperoleh daya atau memperoleh power yang mereka inginkan gitu. Karena kan di sini ada proses transfer power sehingga fasilitator itu harus bisa bagaimana caranya biar bisa mereka itu tujuan dari pemberdayaan itu tercapai. Lalu ada client orientation, yaitu selalu mengacu kepada situasi atau kondisi dan masalah atau kebutuhan masyarakat. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana sih kebutuhan, situasi, masalah, dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri yang di sini kita anggap sebagai seorang klien. Yang ketiga adalah compatibility with client needs. Artinya harus di sini fasilitator harus menyesuaikan kegiatannya dengan kebutuhan penerima manfaat atau kebutuhan masyarakat. Jadi kegiatan yang dirangkai atau disusun itu harus memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu yang terakhir adalah empati, yaitu kemampuan memahami, merasakan, dan memposisikan diri sebagai masyarakat. Hal tersebut menjadi penting karena ketika seorang fasilitator itu terjun ke masyarakat, artinya dia sudah di sana dan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri gitu, agar masyarakat itu bisa atau mau digerakkan. Artinya jika fasilitator itu sudah diterima oleh masyarakat di sana, artinya masyarakat tersebut nantinya pasti mau gitu menerima saran atau menerima ajakan dari si fasilitator. Beda cerita kalau misalnya fasilitator di sana tuh datang sebagai orang yang istilahnya dia datang tapi dia tidak berempati terhadap kondisi masyarakat. Dia datang dengan sikap yang atau nilai-nilai yang dibawa dari luar dan tidak mau menyesuaikan diri. Tentu saja akan terjadi banyak penolakan dan akhirnya tujuan dari pemberdayaan tersebut tidak akan tercapai. Kompetensi dasar fasilitator pemberdayaan masyarakat, salah satunya yang harus dimiliki adalah membangun kemitraan. Nah, menjalankan tugas sebagai fasilitator itu kan butuh berbagai kompetensi khusus, dan tadi seperti yang sudah saya bilang juga butuh persiapan yang cukup panjang gitu. Jadi di sini sebenarnya dibutuhkan beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh fasilitator. Di antaranya yang pertama mungkin kita akan membahas bagaimana cara membangun kemitraan. Nah, kegiatan pemberdayaan masyarakat itu kan biasanya itu memerlukan berbagai aktor atau berbagai stakeholder gitu, mulai dari masyarakat penerima, terus juga tokoh masyarakat atau tokoh penting lainnya, bahkan pihak-pihak lain, atau bekerja sama dengan LSM, atau bekerja sama dengan pemerintah, atau bekerja sama dengan pihak swasta.
Nah, pelaku-pelaku tersebut merupakan pemangku kepentingan pemberdayaan yang bergerak di bidang untuk menyelesaikan atau mengentaskan rantai ketidakberdayaan masyarakat. Nah, sehubungan dengan itu, maka pemberdayaan itu butuh suatu kemitraan, adanya kerjasama yang erat. Lalu, apa pengertian kemitraan? Kalau dalam buku Sulistiani itu mendefinisikan kemitraan sebagai salah satu bentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk ikatan kerjasama sesuai dengan kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam bidang usaha tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang baik. Nah, prinsip kemitraan itu ada kesetaraan, transparansi, dan saling menguntungkan. Sebenarnya kalau kemitraan ini ada berbagai tujuan ya. Maksudnya tentu saja kalau kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat tujuannya memberdayakan masyarakat, tapi di dalamnya pasti ada kegiatan seperti memfasilitasi pertukaran informasi, terus pemantauan evaluasi, terus mengidentifikasi kegiatan, membangun eh, trust di masyarakat, memfasilitasi berbagai kegiatan yang sifatnya teknis dan lain sebagainya. Nah, hubungan kemitraan dalam program pembangunan itu merupakan salah satu aspek yang penting dari fasilitasi karena dari kemitraan tersebut dapat mencerminkan kekuatan dalam hubungan antar kelompok, antar organisasi, dan memberikan keuntungan untuk mencapai tujuan dan harapan yang sama. Nah, jalinan interaksi antar kelompok-kelompok tersebut bisa sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas menuju kesejahteraan masyarakat. Karena melalui semakin kuat komunikasi, semakin kuat jaringan dan kerjasama, maka akan mendukung proses belajar yang dihadapi oleh masyarakat. Dan semakin kuat kemitraannya, biasanya juga akan berpengaruh pada tercapainya tujuan pemberdayaan itu semakin cepat dan kemungkinan besar berhasilnya itu lebih banyak apabila memang aktor-aktor dalam suatu kemitraan tersebut memang menjunjung prinsip-prinsip seperti yang tadi, kesetaraan, tidak ada salah satu pihak yang disubordinasi, terus juga ada prinsip transparansi, misalnya dalam hal keuangan dan lain sebagainya. Terus juga saling menguntungkan, tidak hanya satu pihak yang diuntungkan, tapi di sini prinsip kemitraan tersebut dua belah pihak atau lebih itu harus sama-sama mendapatkan feedback positif dari adanya kerjasama tersebut. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip kemitraan. Nah, di sini saya mencantumkan 7 prinsip kemitraan. Yang pertama, adanya keterlibatan masyarakat. Nah, prinsip ini berorientasi pada tingkat partisipasi masyarakat. Tanpa adanya partisipasi dalam proses pembangunan itu, maka tujuannya akan sulit dicapai. Nah, masing-masing individu tentunya akan memberikan kontribusi dalam bentuk dan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas masing-masing. Lalu yang kedua adalah saling menguntungkan. Nah, tentu saja lembaga-lembaga yang bermitra ini harapannya setelah terjadinya kerjasama juga dapat mengambil manfaat dan keuntungan dari adanya kemitraan tersebut. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban. Nah, hubungan kemitraan ini didasarkan pada pembagian tugas kerja dan peran oleh pemangku kepentingan sehingga memiliki tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Nah, pertanggungjawaban ini harus diurai secara jelas di awal program. Yang keempat adalah transparansi. Kalau transparansi itu lebih ke arah hubungan yang lebih terbuka gitu, sikap saling terbuka antar pihak-pihak yang berkepentingan, tidak hanya bagi satu lembaga saja, tapi terbuka kepada siapa saja yang membutuhkan informasi tersebut. Lalu yang kelima ada kesetaraan. Nah, kalau dalam hubungan kemitraan itu setiap pihak yang berkepentingan itu memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses
tanggung jawab, kepemimpinan, maupun manajemennya. Hal tersebut karena prinsip kesetaraan itu sangat kuat ditekankan pada konsep kemitraan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu harus didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan semua pihak tanpa mempertimbangkan mungkin perbedaan kelas, kasta, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima adalah saling menghormati. Nah, saling menghormati di sini karena kemitraan itu merupakan salah satu implementasi dari pola interaksi sosial yang saling mempengaruhi dan bersinergis. Jadi, keberlangsungan atau lama atau tidaknya suatu kemitraan tersebut juga perlu didukung dengan adanya pendekatan partisipasi masyarakat sehingga dapat mendorong proses bersama. Dan dalam menjalaninya itu perlu prinsip saling menghormati gitu. Karena di sini tadi sudah disampaikan bahwa setiap pihak yang bermitra itu dia punya hak dan kewajiban yang setara, jadi harus saling menghormati. Lalu yang terakhir adalah penguatan kelembagaan. Nah, peningkatan kapabilitas satu lembaga masyarakat adalah satu nilai yang dikembangkan dalam sebuah kemitraan. Salah satu upaya mengembangkan kemitraan tersebut yaitu dengan merencanakan keberlanjutan melalui analisis tugas, mengadakan pelatihan, soft skill, atau mungkin adanya peningkatan kapasitas, misalnya ada pelatihan, terus meningkatkan adanya on the job training, itu termasuk salah satu bentuk-bentuk penguatan kelembagaan masyarakat. Selanjutnya adalah model-model kemitraan. Di sini saya mengutip menurut Ate Suryani, kemitraan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kemitraan semu, ada kemitraan mutualistik, dan ada kemitraan konjugasi. Kalau kemitraan semu ini adalah kemitraan yang dilakukan oleh 2 atau lebih pihak, tapi dalam persekutuan tersebut ada satu pihak yang belum tentu memahami secara benar mengenai makna atau tujuan dari persekutuan yang dilakukan. Nah, sementara kemitraan mutualistik merupakan kemitraan ini terjadi antara dua belah pihak atau lebih, tapi kedua belah pihak tersebut sudah menyadari tentang kebutuhan dan kepentingan sehingga saling memberikan manfaat yang lebih optimal dalam mencapai tujuan masing-masing lembaga. Lalu yang ketiga ada kemitraan konjugasi. Kalau kemitraan konjugasi ini juga sering disebut sebagai kemitraan peleburan dan pengembangan. Jadi kemitraan ini itu terjadi dalam rangka untuk saling menguatkan dan kemudian memisahkan diri untuk saling mengembangkan diri. Jadi awalnya ada dua lembaga atau lebih, mereka bersatu itu untuk saling menguatkan. Setelah mereka kuat, lalu mereka memisahkan diri untuk saling mengembangkan. Nah, selanjutnya partisipasi masyarakat. Nah, pada era pembangunan ini, partisipasi masyarakat itu dianggap sebagai sesuatu hal yang penting gitu, karena partisipasi masyarakat itu sangat menentukan keberhasilan dari suatu program. Namun, realitanya banyak masyarakat yang sering dianggap bodoh oleh fasilitator gitu. Maksudnya fasilitator menyampingkan kenyataan bahwa sebenarnya mereka itu tentu saja memiliki daya gitu. Tanpa campur tangan mereka, tanpa campur tangan elemen masyarakat, itu tidak akan ada dorongan pembangunan yang menuju kesejahteraan bersama. Nah, beberapa para ahli itu menyatakan bahwa partisipasi itu menjadi mutlak diperlukan dan hampir tidak ada yang menyangkal bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang akan menerima hasilnya dalam pembangunan gitu. Nah, di sini ada beberapa pengertian mengenai partisipasi.
Karena partisipasi itu kan merupakan hak dan kewajiban warga negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan pembangunan, sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dan menyumbangkan inisiatif serta kreativitasnya. Nah, di sini saya mengambil pengertian partisipasi masyarakat dari Mubiarto, bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan, di mana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan, dan pembangunan, perumusan kegiatan, dan pengambilan keputusan. Nah, partisipasi ini tentu saja seharusnya diikuti oleh masyarakat atas dasar kesadaran dan penuh tanggung jawab. Ada berbagai macam bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam rangka mensukseskan suatu pembangunan atau program pemberdayaan. Nah, di sini dibagi menjadi dua jenis partisipasi, yaitu partisipasi nyata dan partisipasi abstrak. Kalau partisipasi nyata itu juga biasa disebut partisipasi yang berwujud gitu. Contohnya dia berpartisipasi uang atau harta benda, tenaga, dan keterampilan. Itu termasuk dalam contoh partisipasi nyata. Sedangkan contoh partisipasi abstrak yaitu partisipasi sosial, partisipasi pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif atau dia mau hadir kayak gitu. Nah, partisipasi tersebut memiliki peran dan kontribusi masing-masing di dalam program pembangunan. Misalnya, partisipasi berupa uang itu tentu saja dapat memperlancar usaha-usaha pencapaian kebutuhan masyarakat. Lalu partisipasi harta juga demikian gitu. Sedangkan partisipasi sosial yaitu partisipasi sebagai tanda paguyuban, misalnya arisan, menghadiri gotong royong, menghadiri kematian, pernikahan, dan kegiatan sosial lainnya dengan tujuan agar memberikan tanda kedekatan dan keakraban dalam rangka memotivasi orang lain. Selanjutnya adalah membangun kepemimpinan. Menurut Hadari Nawawi, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain atau anggota organisasi agar termotivasi untuk melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan tanpa dipaksa. Artinya, untuk menjadi seorang pemimpin, maksudnya membangun jiwa pemimpin di sini, itu juga dia harus punya keterampilan ya untuk bisa mempengaruhi orang lain, atau anggota masyarakat agar mereka itu mau melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dalam rangka melakukan program pemberdayaan itu tanpa harus dipaksa. Mereka dengan sukarela mau karena mereka sudah sadar bahwa ini yang mereka butuhkan. Selanjutnya adalah model kepemimpinan. Kalau kita berbicara mengenai kepemimpinan, tentu saja kaitannya dengan erat kaitannya dengan manajer ya, karena biasanya seseorang pemimpin, fasilitator itu juga harus punya jiwa pemimpin, artinya dia harus bisa memanage kelompoknya gitu, dia harus bisa memulai, harus bisa mendorong untuk berinisiatif, harus bisa melaksanakan, harus bisa mengawasi, harus bisa mengevaluasi. Nah, di sini menurut Sumpeno ada beberapa model kepemimpinan. Yang pertama, model kepemimpinan vision, yaitu model kepemimpinan yang berpikir luas, baru, dan imajinatif. Nah, biasanya model kepemimpinan ini dia juga misalnya contohnya dia memberikan pelatihan terbuka bagi anggotanya gitu, memberikan lebih banyak wawasan atau dunia luar, memberikan ruang interaktif dengan dunia luar. Yang kedua adalah model kepemimpinan courageous atau mendorong keberanian dalam bertindak dan memegang nilai teguh. Misalnya dia dalam kepemimpinannya dia mengadakan diskusi tentang buku-buku, tokoh-tokoh, nilai pembaru, ada tokoh-tokoh pembaru, terus juga menanamkan nilai-nilai dasar pada anggota masyarakatnya. Lalu yang ketiga adalah model kepemimpinan reality, yaitu kepemimpinan yang mampu membedakan antara fakta dan ilusi.
Contohnya dia bisa menumbuhkan self-confident, team confident, dan kepercayaan di antara anggota-anggota masyarakat yang terlibat. Yang terakhir adalah model kepemimpinan etik, yaitu model kepemimpinan yang sensitif kepada orang lain gitu. Antara lain ya biasanya dia mengadopsi nilai-nilai keterbukaan, terus menghukum bagi mereka yang melanggar nilai-nilai tersebut, terus menanamkan nilai-nilai baru dan menerapkannya di lingkungannya, dan lain sebagainya. Biasanya dia terkait dengan nilai-nilai yang memang sudah dianut di masyarakat yang ia dampingi. Selanjutnya adalah motivasi. Dalam perjalanan kehidupan sehari-hari, terutama kaitannya dengan hubungan sosial gitu, pasti kita menemukan suatu masalah ya, baik kecil maupun besar gitu. Masalah yang dihadapi dalam proses pemberdayaan itu juga biasanya kalau kita amati gitu, kadang banyak yang mereka itu tidak berlanjut atau mati di tengah jalan itu karena salah satunya adalah karena kurangnya motivasi, baik dari dalam peserta itu sendiri maupun dari stakeholder yang terkait. Nah, penyebabnya bisa macam-macam. Mungkin mereka menghadapi masalah, terus secara tidak sadar bisa melunturkan bahkan menghancurkan semangat masyarakat untuk bertahan dan lain sebagainya. Nah, untuk itu seorang fasilitator juga butuh memiliki bekal untuk bisa memotivasi masyarakat dalam sebuah program pemberdayaan. Nah, di sini pengertian motivasi itu saya mengambil menurut Setiawati adalah menunjuk pada penyebab atau dorongan seseorang untuk bertindak yang mengarah pada kebutuhan atau tujuan tertentu yang akan dicapai. Nah, tentunya motivasi itu juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran tiap individu gitu, karena mungkin kesadaran diri masyarakat terhadap potensi yang dimiliki agar bisa dikembangkan itu juga bermacam-macam. Ada masyarakat yang memang dia sudah memiliki kesadaran kritis bahwa dia itu memang dalam kondisi tidak berdaya. Ada juga masyarakat yang dia belum punya kesadaran kritis gitu, sehingga diperlukan dorongan dari luar atau mungkin motivasi untuk mereka mau melakukan perubahan. Nah, sehingga di sini kita atau eksternal sebagai fasilitator itu harus mempunyai salah satu keahlian, yaitu bisa menumbuhkan atau mendorong motivasi masyarakat. Nah, selanjutnya agar pemberian motivasi itu dapat berjalan dengan baik untuk memotivasi masyarakat itu tidak hanya dengan memberikan kata-kata yang mengandung ajakan, perintah, atau iming-iming terhadap suatu keadaan, tetapi juga perlu menggunakan beberapa teknik motivasi agar mempermudah merubah perilaku individu sesuai dengan ketentuan pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini saya mengambil teknik motivasi dalam buku Sumpeno itu ada dua, yaitu teknik pemenuhan kebutuhan dan teknik komunikasi persuasif. Yang pertama adalah teknik pemenuhan kebutuhan, yaitu mengenal apa saja yang menjadi kebutuhan dasar kelompok masyarakat yang menjadi dampingan. Nah, itu merupakan aspek utama ya, mengenal dulu kebutuhan dasar itu, kebutuhan dasar dari kelompok tersebut apa. Pastinya terlebih dahulu sebagai fasilitator itu harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi harapan sebelum melakukan motivasi. Nah, memastikan juga bahwa motivasi yang dilakukan itu tepat. Upaya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak menjadi tanggung jawab penuh oleh seorang fasilitator, tetapi memiliki tanggung jawab dalam mempertemukan antara kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Selain itu, menjadi fasilitator juga dituntut
untuk bersikap lebih jeli dalam bertindak dan penuh kehati-hatian dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Jangan sampai yang teridentifikasi itu justru malah keinginan, bukan kebutuhan. Nah, itu nanti tentu saja juga akan mempengaruhi hasil akhir dari sebuah program pemberdayaan atau pembangunan. Yang kedua adalah teknik komunikasi persuasif, di mana teknik ini dianggap cara yang paling efektif untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya pemimpin itu akan menggunakan cara ini untuk mempengaruhi bawahannya supaya bisa bekerja dengan baik dan benar. Nah, teknik ini bisa dikatakan sebagai salah satu upaya untuk mendongkrak kinerja tim. Secara sederhananya, kegiatan ini dengan cara mengajak atau membujuk perilaku atau sikap seseorang agar bertindak sesuai dengan harapan pimpinan. Nah, tapi kelemahannya teknik ini juga memerlukan kemampuan khusus dan kemampuan yang harus punya kemampuan yang sudah biasa gitu loh untuk mengkomunikasikan dan mempengaruhi perasaan seseorang. Nah, biasanya memerlukan kematangan emosional dalam mengungkapkan suatu ajakan. Terus juga komunikasi persuasif ini sering digunakan untuk dapat mengenal diri orang lain, misalnya kesamaan persepsinya apa, membangun kebersamaan dengan membangun minat, rasa, saling memiliki, dan tanggung jawab. Selanjutnya, kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat adalah komunikasi interpersonal. Nah, keefektifan dalam berkomunikasi itu bisa dikatakan mutlak harus dimiliki oleh seorang fasilitator pemberdayaan masyarakat. Kenapa? Karena keterampilan berkomunikasi itu akan menentukan sejauh mana keberhasilan fasilitator dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga apakah pesan yang disampaikan oleh fasilitator itu nyampai atau tidak. Nah, ini adalah pengertian komunikasi interpersonal menurut Suranto adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan antara pengirim, bisa disebut sender, dengan penerima atau receiver, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, komunikasi langsung itu juga disebut sebagai komunikasi primer, itu terjadi jika pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi itu dapat saling berbagi informasi tanpa melalui media. Jadi mereka bertemu secara langsung. Sebaliknya, komunikasi tidak langsung atau komunikasi sekunder itu terjadi bila dengan penggunaan media tertentu. Nah, komunikasi interpersonal ini terjalin agar terciptanya pemahaman yang sama antara orang-orang yang didampingi dengan fasilitator, sehingga mereka kalau sudah memiliki pemahaman yang sama, otomatis dapat goals-nya itu mereka bisa bekerja sama dengan baik. Dengan efektivitas komunikasi interpersonal, maka instruksi-instruksi tersebut dapat tersampaikan dengan benar tanpa menimbulkan suatu kesalahpahaman. Selanjutnya adalah membangun komunikasi yang efektif. Kita sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dituntut untuk bisa membangun komunikasi yang efektif kepada masyarakat. Nah, untuk mewujudkannya, ada beberapa hal penting yang dapat diaplikasikan untuk membangun komunikasi antara fasilitator dengan masyarakat. Antara lain adalah yang pertama, berikan perhatian khusus. Di sini khususnya pada masyarakat yang sedang dalam kondisi masalah ya, misalnya dia ada masalah sosial, terus juga kalau memungkinkan juga memberikan perhatian khusus itu diajak berbicara face to face, secara personal, apa yang menjadi masalahnya, lalu kesulitan untuk mengikuti program itu apa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah fokus pada tujuan. Tujuan berkomunikasi akan sangat menentukan cara kita menyampaikan informasi. Nah, bila kita bermaksud membeli atau menjual barang, komunikasi kita juga tentunya akan bersifat negosiasi.
Nah, kalau kita komunikasi dengan tujuan untuk menghibur, membujuk, atau sekedar basa-basi, maka cara yang digunakan pun juga tentu saja akan berbeda. Yang ketiga adalah memperhatikan konteks. Konteks di sini bisa jadi berarti keadaan satu lingkungan pada saat berkomunikasi. Apabila konteksnya dalam kondisi rapat misalnya, berarti kan harus dengan bahasa yang formal. Kalau konteksnya memang dalam forum santai, berarti bisa menggunakan bahasa-bahasa non formal. Lalu selanjutnya adalah membangun suasana keterbukaan gitu. Jadi sering-seringlah ngobrol bersama masyarakat. Mungkin bercanda atau mungkin olahraga bersama atau ada makan bersama dan lain sebagainya. Yang kelima ada pelajari kultur. Kultur di sini artinya kan budaya, habit atau kebiasaan orang masyarakat sekitar gitu. Jadi kebiasaan masyarakat yang kita dampingi itu juga perlu diperhatikan gitu. Misalnya, kalau orang Jawa itu terkenal dengan lembut dalam bertutur kata. Artinya kita sebagai fasilitator juga harus mengimbangi. Yang selanjutnya adalah pahami bahasa. Nah, karena bahasa ini dapat menjadi ciri identitas suatu kelompok masyarakat. Apabila kita memahami bahasa asli dari masyarakat yang kita dampingi, otomatis kita akan lebih mudah secara emosional kita lebih mudah dekat dengan mereka, dan akhirnya kalau mereka sudah ngerasa ini fasilitator kita itu sudah paham kita, berarti ya mereka akan lebih merasa tidak ada jarak dengan fasilitator, yang akhirnya nanti juga mereka akan lebih terbuka menerima kita dan mereka mau gitu bekerja sama dengan kita. Lalu yang ketujuh adalah dengarkan pembicaraan masyarakat, karena barangkali dalam obrolan tersebut ada beberapa informasi penting dan fasilitator dapat mendengarkan keluhan yang memang menjadikan kendala dalam proses-proses pemberdayaan masyarakat. Oke, baik teman-teman, demikianlah materi untuk pertemuan hari ini tentang kompetensi dasar fasilitator pemberdayaan masyarakat. Tadi kita sudah belajar ya, apa saja yang perlu dimiliki oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat. Tadi ada bagaimana cara bermitra, terus juga bagaimana cara berkomunikasi yang baik, terus juga bagaimana cara menumbuhkan motivasi, terus kepemimpinan, terus tadi kita juga berbicara mengenai bagaimana cara menjalankan komunikasi interpersonal yang efektif agar tujuannya dari pemberdayaan itu sendiri bisa tercapai, sehingga kita sebagai fasilitator itu benar-benar menjalankan fungsi kita sebagai katalisator atau dinamisator dari sebuah program pemberdayaan masyarakat. Nah, cukup sekian materi hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang.